Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Akhdan Hafi. Saya kelas 6 Muhammad Al-Fatih di SD Terobani. Berikut beberapa sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Yang pertama, berbanyak zikir. Berbanyak zikir termasuk bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertakbir, dan memperbanyak doa merupakan suatu amalan yang dianjurkan pada bulan ini. Tidak hanya bulan Zulhijjah saja, tetapi juga dibiasakan pada keseharian hidup kita. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari di pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Kemudian yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dijalankan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun Hijriyah. Puasa Arafah dianjurkan bagi umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Cara melaksanakan puasa Arafah sama seperti puasa sunnah lainnya. Dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah dari rukun Islam yang kelima dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim bagi yang mampu. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik, dan berbandah-bandahan dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berubah kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 197. Yang keempat, kurban. Ibadah kurban dilakukan setiap muslim bagi yang mampu di bulan Zulhijjah saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Dalam hadis dijelaskan, kurban adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian pada hari Nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih baik dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, taubat. Sebagai tempatnya salah, manusia tidak bisa lepas dari dosa dalam tiap kesempatan. Allah Subhanahu wa taala telah membuka kesempatan taubat bagi tiap hambanya yang berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan kuampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, tidak mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya hingga ia berkurban. Allah berfirman di Surat Al-Baqarah ayat 196,
Dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.